Baik pemirsa, kembali bersama kami di program acara Oma Bakat. Jadilah versi terbaikmu. Masih semangat? Siap masih. Wow, ada siapnya juga. Baik, kita tadi sudah lakukan diskusi dan saya lihat masih ada beberapa kawan yang ingin bertanya. Kita beri kesempatan lagi, silakan. Ada yang ingin bertanya kepada Mbak Ika? Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Devi Lestari, kelas 11 Agroindustri 2. Izin bertanya Kak, misalnya kan kita sudah mengetahui apa bakat dan keahlian kita, misalnya itu di bidang menggambar. Nah, tapi kita sendiri itu merasa malas dan kurang enjoy di bidang tersebut. Sedangkan di sisi lain kita itu punya hobi menyanyi, padahal suara kita itu pas-pasan dan kita merasa enjoy di bidang tersebut. Terus apa tips dan saran kakak mengenai hal ini? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang menarik Mbak Ika. Jadi kontradiktif ini, dia mungkin sudah diakui teman-temannya gambarnya bagus, tapi dia nggak enjoy. Dia enjoynya di nyanyi, padahal dia sendiri sudah sadar nyanyinya kurang baik. Gitu. Gimana ini Mbak Ika? Oke, ya ini sempat saya singgung di episode kemarin sebenarnya. Saya sebenarnya pengen tahu tuh, kok tahu kalau berbakat menggambar dari mana? Bisa dijawab, silakan. Jawab. Kenapa? Dari mana tahu kalau kamu berbakat menggambar, padahal kamu nggak suka gambar? Kalau ini pemisalan. Pemisalan ya. Oh, bukan saya asli pikir pemisalan gambar. Oke. Ya, karena agak aneh sebenarnya. Kalau seseorang tidak suka gambar, tapi kemudian dia diakui pintar gambar, itu kan susah ya. Begitu ya. Nah, walaupun ini bisa terjadi sih Mas Agus. Misal seseorang nggak suka nyanyi tapi suaranya bagus, dia suaranya bagus, sekali dia nyanyi gitu kan, yang dengerin teman-temannya gitu, yuk kamu nyanyinya bagus, tapi enggak, aku nggak suka gitu. Ada yang begitu ya, kalau nyanyi lebih gampang ya di ini ya. Nah, itu bagaimana teman-teman? Salah satu cara mengetahui bahwa aktivitas itu menggunakan bakat kita yang dominan, itu salah 4 cirinya adalah yang pertama, membuat kita enjoy ketika menjalani itu. Yang kedua, kita merasa mudah menjalani aktivitas itu. Jadi kalau tadi konteksnya misalnya gambar, seseorang yang memang berbakat menggambar, itu artinya ketika orang lain kesulitan menggambar, gitu, dia harus kontemplasi 1 hari 1 malam gitu kan, harus bertapa dulu untuk bisa menggambar misalnya. Yang ini yang dikatakan berbakat itu, dia nggak usah kayak begitu, pegang pensil sama kertas aja dong langsung bisa gambar. Itu easy. Ya, tadi yang pertama enjoy, yang kedua easy. Yang ketiga excellent. Dia gambarnya sih asal aja kayaknya gitu ya. Tapi begitu dilihat, oh keren banget. Nah, excellent. Yang keempat adalah earn. Earn itu menghasilkan produk tertentu, dia memberikan kebermanfaatan atau bahkan bisa diakui atau dihargai dengan uang. 4E itu namanya. 4E activity. Aktivitas yang itu artinya merupakan potensi kekuatan kita atau kelebihan kita. Nah, tadi menarik. Kalau nggak enjoy, tapi hasilnya excellent, begitu kan? Itu namanya kompetensi. Ya, dan kompetensi itu bisa diasah. Ya, jadi kalau teman-teman, Mbak aku nggak suka menganalisis, tapi tadi di kimia analis misalnya. Tapi dia latihan terus menganalisis, dia latihan soal, dia latihan menganalisis terus sampai ini dia bisa jadi ahli nggak? Bisa. Itu namanya kompetensi. Tapi dia nggak enjoy. Terus kemudian yang dia enjoy tapi hasilnya nggak excellent, E-nya ada yang hilang kan di antara 4 tadi. Nah, itu juga bukan potensi kekuatan atau bukan bakatnya, karena ada 1 E yang hilang. Itu hanyalah hobi saja. Kalau orang punya hobi itu kan terserah, yang penting seneng kan, nggak peduli itu hasilnya bagus apa enggak. Yang namanya hobi itu ya seneng aja. Nah, itu sama juga dengan orang hobi nyanyi di kamar mandi. Mau yang tetangga kosan misalnya yang ngekos ya, tetangga kosan teriak-teriak, berhenti nyanyinya gitu kan, itu nggak excellent artinya ya. Tapi ya it's okay aja, itu hobinya dia kok gitu. Nah, jadi itu tadi artinya salah satu yang tadi kamu bagus itu bukan bakat bisa jadi, tapi itu kompetensi gitu ya. Yang kedua, kalau nggak enjoy bisa jadi karena yang enjoy tadi bisa jadi memang itu hobi saja, belum pada bakat, karena ada faktor yang kemudian hilang. Gitu. Oke, baik, itu penjelasannya ya. Saya pikir tadi mbaknya yang memang punya kontradiktif. Kontradiktif tadi. Oke, penanya selanjutnya. Oke, silakan.
Perkenalkan, nama saya Adiaksa Wahyu Diatmika dari kelas 11 Agro Industri 2. Saya ingin bertanya Kak, bagaimana jika passion atau bakat kita itu kurang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita? Misalnya bakat, sebagai contoh saya sendiri, saya itu bakatnya di bidang sastra, tetapi sekolahnya di SMK 1 ini yang lebih menjurus ke pertanian. Iya. Terus bagaimana kita menyelaraskan bakat kita dengan sekolah kita biar bisa sekolahnya juga sukses dan bakatnya juga tergali dengan baik. Terima kasih. Oke. Baik. Jangan dilepas dulu mic-nya. Wah, Saya mau nanya banyak nih. pertanyaan sepertinya nih dari Mbak Ika. Oke, Mas siapa tadi? Adiaksa. Adiaksa. Ya? Adiaksa dulu pas menentukan sekolah mau ke SMK itu pertimbangannya apa? Kok ngambil Kalau pertanian? ngambil pertanian, karena kamu suka sastra misalnya. Kamu merasa bahkan aku tuh berbakat di sastra. Tapi kenapa kamu memilih di sini? Karena dulu kakaknya juga sekolah di sini, terus bapaknya juga menyuruh ke sini juga. Menyuruh Terus ke sini atau guru di sini? enggak, Oh enggak, disuruh. tapi nyuruh di sini Ya. gitu ya. Terus katanya kakaknya itu yang paling baik itu jurusan TBHP atau agroindustri ini. Gitu. Ya, ngikutin keluarga ya, kehendak keluarga. Padahal Oke. menyadari bakatnya di sastra. Oke. Ya, ini salah satu contoh. Jadi salah satu contoh pelajar yang memang kebanyakan sekarang itu memang tadi tuh pertimbangan untuk studi. Nah ini kebanyakan tadi karena temennya, karena kakaknya, karena keluarganya. Salah nggak? Sebenarnya nggak 100% salah. Karena bisa jadi ketika dulu Adiaksa dan mungkin teman-teman yang lain juga merasakan dulu mau milih SMA atau SMK, mau milih jurusan apa gitu kan, itu kebingungan nggak? Kebingungan banget kan, akhirnya nyari referensi. Nah ini memang salah satu urgensi penyadaran bakat ini sebenarnya Mas Bagus. Ini adalah untuk antisipasi biar antara pendidikan dengan bakat, dengan passion tadi, terus bisa selaras. Kan asik banget tuh, kayak Adiaksa misalnya, dia tahu tuh, aku tuh suka sastra. Ketika dia menghasilkan produk atau karya sastra, itu pun diakui bagus misalnya. Kan akan asik banget kalau dia ketika ini dari SMP itu mengambil sekolah yang memang ke arah situ. Dia bisa jadi expert banget tuh, ya nggak? Bahkan di usia belia, itu kan luar biasa. Nah, memang harapannya kalau sudah tahu bakatnya sejak dini, sejak SMP gitu ya, paling nggak ketika dia mau mencari jurusan atau sekolah, itu harapannya dia bisa, seorang pelajar itu bisa memilih sekolah mana yang tepat, jurusan mana yang tepat. Tepat di sini tidak selalu harus terlihat wow, baik itu sekolahnya maupun jurusannya. Tapi tepat itu adalah sesuai dengan passionnya atau panggilan jiwanya. Nah, pertanyaannya kalau udah kayak Adiaksa gimana? Udah kadung, gitu kan? Udah kadung, tahu talentnya di situ, tahu bakatnya yang terlihat di situ, tapi kemudian dia masuknya di pertanian atau agro gitu. Terus bagaimana? Caranya adalah ini mumpung masih sekarang masih di agro nih, sekarang ditanya lagi ke Adiaksa, kamu mau menekuni dunia sastra atau tidak? Kedepannya Mas juga masih mau? Ya. Itu mau dijadikan sumber penghidupan atau tidak? Kalau Di dunia sastra itu? cuma buat mengisi waktu luang itu. Semua. Nah, berarti hanya berhenti sampai di Oke. hobi. Nah, menariknya adalah teman-teman, kalau kita mengenal bakat non fisik, ada nggak hubungannya antara bakat fisik yang terlihat dia sebagai seorang sastrawan dengan agrobisnis ya? Industri. Agroindustri ya? Agroindustri. Ada hubungannya nggak? Ada nggak? Dia akan cocok nanti di dunia agroindustri dalam posisi apa? Itu bisa ketahuan nggak? Harusnya bisa, kalau teman-teman tahu bakat non fisiknya. Seorang sastrawan itu ada beberapa talents yang biasanya dimiliki oleh seorang sastrawan. Satu, talents intellection, berpikir mendalam. Nah, orang yang sastrawan itu biasanya berpikir mendalam. Yang kedua, tergantung dilihat karyanya. Kalau karyanya lebih ke futuristik, berarti dia bisa jadi punya talents futuristik. Kalau lebih pada dia berbicara sejarah atau tulisan-tulisannya tentang masa lalu, bisa jadi dia cara berpikirnya konteks. Nah, ini gitu ya. Ini kalau dihubungkan dengan agroindustri, itu akan ketemu tuh. Nanti kamu posisi di agroindustri itu sebagai apa yang paling tepat. Nah, jadi itu nanti gimana cara menyeimbangkan? Ya ketahui dulu kamu punya non fisiknya apa di sastra itu. Mungkin dari karya sastramu bisa dilihat, oh aku itu modelnya kayak gini. Kok karya sastraku begini? Karena personalitiku begini. Diketahui. Setelah itu
di agroindustri nanti pekerjaan agroindustri macam apa yang aku enjoy, itu bisa. Oke.